Ini fakta tergulingnya Assad. Presiden Suriah Bashar al-Assad dilengsarkan oleh pasukan pemberontak hanya dalam waktu kurang dari 2 pekan. Kota-kota besar dikuasai pemberontak. Puncaknya mereka berhasil menguasai Damaskus, ibu kota Suriah pada Minggu 8 Desember 2024. Turki punya kepentingan Assad harus jatuh. Kalau saya melihat nanti Suriah ke depan kemungkinan tidak stabil. Artinya seperti itu karena mereka ya selain ada banyak faksi, terutama 6 faksi besar. Nah dengan 6 kelompok pemberontak yang punya kepentingan yang berbeda setelah Assad jatuh. Ketika waktu awal masih sama gimana numbangin Assad. Tapi kalau udah jadi ya beda. Nah itu yang akan membuat Suriah nantinya tidak stabil. Karena boleh tanda kutip mungkin ya nantinya Suriah sekuler ya seperti zaman Assad itu kan Suriah sekuler. Cuma dia tidak ingin diktator. Nah ISIS kan pengen mengembalikan kejayaan yang mereka pernah raih pada. Apakah ada tangan Amerika juga untuk penggulingan ini di Syria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untung ya? Sudah cukup agak lama ya kita belum bertemu kembali di satu episode fresh terbaru dikarenakan qadarullah saya habis beristirahat pemulihan sekarang ini ya. Terima kasih untuk dua-duanya dan memang agak sedikit telat beberapa hari untuk kita membahas yang sedang ramai di geopolitik Timur Tengah. Salah satunya yang heboh waktu saya sedang berangkat umrah kemarin adalah Mengenai penjual teh. bukan. Mengenai yang lagi heboh itu mengenai Tergulingnya rezim Assad. dan ini sepertinya sesuatu yang bisa dibilang mengejutkan karena konflik di Timur Tengah sebelumnya yang ramai tentunya juga Gaza, Palestina, kemudian Iran atau juga mungkin Hezbollah. Nah, ternyata tiba-tiba ada satu kabar bahwa Assad terguling. Ini kan unik ya, dikarenakan sebenarnya backing di belakang dari Assad sendiri adalah negara-negara superpower. Nah, oleh sebab itu seperti biasa kita akan ulas dengan seorang yang berkompeten di bidangnya, tentunya juga seorang jurnalis internasional. Langsung aja bersama kita Bang Faisal Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Belakangan lagi rame nih kan tayangan-tayangan mengenai penjara di Syria gitu ya. Saya langsung teringat sama Bang Faisal yang pernah ngerasain penjara di Syria. Walaupun mungkin penjaranya beda ya. Tapi memang mengerikan kalau kita baca berita-berita aja ya. Maksudnya cerita-ceritanya ya. Nah sekarang dari awal dulu deh Bang. Ini semua dunia ini kaget. Tiba-tiba Assad terguling nih kayak satu mengejutkan tiba-tiba aja gitu, kayak waktu berita mengenai Afghanistan kemarin tiba-tiba langsung bisa menggulingkan Amerika pulang gitu. Tiba-tiba ini Assad yang udah berapa 50 tahun ya? 51 kalau dari ayahnya Hafiz. 51 tahun berkuasa. 53 sorry. 53. Dinasti Assad dari tahun 71. 53 bahkan ya? Iya. 53 tahun tiba-tiba terguling. Gimana nih untuk mungkin membahasakan kepada viewers kita mungkin yang masih lumayan awam termasuk saya juga gitu ya. Prosesnya seperti apa kok sampai ini bisa terjadi gitu? Ini kan kalau kita lihat kemarin ini adalah pemberontakan episode kedua. Karena episode pertamanya itu berkaitan dengan musim semi Arab Spring. Spring udah lama juga ya. Di 2010 menggulingkan Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, kemudian menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak, kemudian menggulingkan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Saya ada di sana sampai Gaddafi tewas. Tiga-tiganya tuh? Enggak, saya di Libya aja pas waktu itu. Iya, sampai Gaddafi tewas. Nah, kalau saya melihat itu kan Barat mengatakan bahwa Arab Spring bagian dari demokratisasi. Artinya mereka ingin negara-negara yang dicap diktator menurut Barat itu harus digulingkan rezimnya. Nah makanya saya pernah pada suatu kesempatan saya pernah bilang bahwa ada 2 target utama dari Arab Spring ini, yaitu setelah Gaddafi, yaitu Suriah di bawah Assad, kemudian nanti akhirnya Iran. Artinya polanya ketahuan bahwa yang ingin digulingkan adalah orang-orang yang anti Zionis, anti Israel, anti Amerika.
Nah, kan kalau misalkan demokratisasi ingin menggulingkan diktator, kenapa negara-negara kerajaan seperti di Arab Teluk itu, negara Arab super tajir kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat dan Qatar itu kan negara kerajaan. Kerajaan kan nature-nya kan sifatnya itu diktator, otoriter. Kenapa tidak sampai ke situ gitu? Artinya kan ini kelihatan polanya. Dan kita tahu Suriah di bawah rezim Assad, mulai dari ayahnya Hafiz al-Assad sampai dengan anaknya yang kemarin Bashar al-Assad, itu apa istilahnya anti Zionis terang-terangan, membela Palestina. Dia mengizinkan faksi-faksi Palestina itu ada sekitar 8 faksi termasuk Hamas dengan Jihad Islam boleh beroperasi dari sana, boleh mendirikan sayap militer. Jadi artinya seperti kayak Hamas itu Brigade Izzuddin Al-Qassam beroperasi juga di Suriah. Terus juga seperti kalau Jihad Islam itu Brigade Saraya Al-Quds, mereka juga boleh membuat camp pelatihan di Suriah. Nah, terus juga Suriah di bawah Assad ini, rezim Assad ini menjadikan negaranya itu sebagai lalu lintas persenjataan Iran buat Hizbullah di Lebanon. Karena Suriah dengan Lebanon kan berbatasan darat. Nah, jadi memang tentu saja kalau kita bisa lihat ini negara yang paling berkepentingan untuk rezim Assad runtuh yang pasti adalah Israel. Karena Suriah ada di dalam poros dengan Iran, kemudian juga Amerika. Karena kan kalau musuh Israel kan artinya otomatis musuh Amerika sebagai sekutu istimewanya Israel. Nah itu dari awal. Nah saya juga pernah wawancara itu dengan di militer Israel Defense Forces itu ketika pemberontakan meletup pada Maret 2011, kan Februari di Libya, Januari itu di Mesir, Desember 2010 di Tunisia. Nah itu IDF itu Israel Defense Forces, angkatan bersenjata Israel itu membentuk namanya unit Good Neighbor. Jadi mereka bilang bahwa kita ini tetangga yang baik. Itu saya sempat wawancara dengan kepala unitnya, Letnan Kolonel pangkatnya, namanya Eyal Dror. Jadi mereka mengakui, mereka membantu orang-orang Suriah, membantu pengungsi, sekaligus membantu pemberontak. Jadi nggak ada yang gratis lah istilahnya bantu kan. Mereka bantu dan itu memang di beberapa laporan juga mengakui mereka memberikan persenjataan, nggak hanya persenjataan ringan, tapi persenjataan yang memang cukup untuk melawan. Nah itu waktu itu ada Jabhat Nusra, kemudian juga Free Syrian Army. Nah Israel kan berkepentingan. Terus tadi saya bilang juga Amerika berkepentingan karena nggak mau istilahnya mengurangi musuhnya Israel lah. Kalau Assad jatuh kan nggak ada lagi. Ya kita tahu kan pemimpin sekarang penguasa baru dari Suriah itu kan pemimpin HTS, Hayat Tahrir Al-Syam, koalisi 13 milisi itu kan Ahmad Hussein Asyara alias Abu Muhammad Al-Julani kan udah bilang kita nggak mau melancarkan perang baru dengan Israel. Artinya Suriah yang sekarang tidak lagi anti Zionis untuk sementara ini ya, kita lihat dari pernyataan itu. Nah terus kita lihat dari awal, terus siapa lagi negara yang berkepentingan untuk Assad jatuh? Kalau Amerika tadi kan selain untuk itu untuk memerangi ISIS, itu adalah Turki. Banyak orang mungkin yang nggak tahu, ketika orang mengecam bahwa Israel melancarkan agresi ke Gaza, melancarkan agresi sekarang ke Suriah, Turki juga sama. Turki melancarkan agresi ke utara Suriah dengan utara Irak, itu wilayah yang dihuni etnis Kurdi, suku Kurdi. Suku Kurdi ini kan selain Palestina itu adalah bangsa yang belum punya negara sampai sekarang. Mereka tersebar di Irak, di Turki, di Suriah. Itu persebarannya di situ. Nah, jadi Turki itu sejak kudeta gagal 2016 itu kan Erdogan langsung melakukan pembersihan itu. Dan juga di Turki di provinsi Diyarbakir itu di tenggara Turki memang ada gerakan separatis Kurdi di sana. Nah, dengan alasan untuk menumpas Kurdi di wilayah utara Suriah yang berbatasan dengan Turki, akhirnya Erdogan memerintahkan invasi pada awal Oktober 2019 dan itu atas izin Amerika karena Erdogan kan negara NATO. Artinya ya karena Erdogan untuk sebagian dianggap idola, padahal dia juga melanggar kedaulatan, melanggar hukum internasional karena melakukan agresi invasi itu kan melanggar hukum internasional. Suriah itu negara berdaulat. Nah itu tadi
akhirnya ya yang punya kepentingan selain Amerika, Israel, ya Turki. Turki ingin menumpas pemberontak Kurdi. Makanya berbeda dengan pandangan dari Amerika yang mendukung Syrian Defense Forces. Itu Syrian Defense Forces mayoritas etnis Kurdi. Itu yang didukung Amerika baik persenjataan, dana untuk melawan ISIS. Nah, penjara-penjara khusus keluarga ISIS itu di penjara camp Al-Hawl sama Roja. Terus penjara-penjara khusus anggota ISIS. Kalau tadi 2 camp itu kan Al-Hawl sama Roja itu kan untuk keluarganya. Itu yang jaga Syrian Defense Forces, ya mayoritasnya etnis Kurdi seperti itu. Nah, itu pemberontakan pertama berhasil ditumpas. Itu terakhir dengan pertempuran Bagus 2019 sekitar Maret. Itu pemberontakan pertama. Terus kemudian di Aleppo dengan alasan kemanusiaan, sebenarnya Suriah sama Rusia pengen numpas. Tapi kan Turki melakukan propaganda ini alasan kemanusiaan harus ini dengan alasan warga sipil, akhirnya dipindah ke Aleppo. Nah, dari 2016 waktu itu. Nah, di sanalah mereka menjalin konsolidasi, mempersiapkan. Mereka sudah bisa memproduksi drone, pesawat nirawak sendiri. Seperti itu. Dan belajarnya juga dari Ukraina, itu kabar informasi yang beredar seperti itu. Nah, di Idlib itu yang berbatasan dengan Turki, itu pos-pos militer Turki jaga di sana. Artinya ketika pergerakan pemberontak pada 27-6 November, itu sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu kan ada gencatan senjata dengan Hizbullah kan. 26 27 itu. 26 Netanyahu ngomong, Bashar al-Assad bermain api. 26 November. Sehari kemudian tiba-tiba terjadi serangan pemberontak. Itu kan nggak pada kaget. Tanggal 27 November. Dan hanya 3 hari, waktu itu hari Rabu. Saya hafal 27 November Rabu. Dalam 3 hari Jumat berhasil menguasai Aleppo. Kemudian berhasil menguasai Hama. Nah, mereka bypass nggak lewat Homs, lewat pinggir, akhirnya langsung ke Damaskus. Nah, jatuh pada 8 Desember. Itu pemberontakan episode kedua. Memang nggak ada yang menyangka seperti itu. Dan kalau dilihat kenapa akhirnya tentara itu pada nggak ngelawan, itu mental tentaranya kan udah jatuh mereka itu. Selain juga korup ya, pemerintahan itu kan korup karena udah terlalu lama rezim itu kan. Jadi Assad sendiri dalam pernyataan pertamanya dari Moskow, dia bilang ketika dia akhirnya mengungsi ke pangkalan Humaimim di provinsi Latakia, itu pangkalan militer Rusia. Dia tadinya mau memanage pertempuran untuk gempur balik pemberontak, tapi ternyata dia bilang basis terakhir tentaranya udah jatuh. Dan pangkalan militer Rusia juga dibombardir mau nggak mau. Ini menurut Assad ya, versi Assad. Mau nggak mau akhirnya dari Putin memerintahkan agar Assad untuk dievakuasi. Seperti itu sih kalau menurut keterangan dari presiden terguling Bashar al-Assad. Kalau berarti Bashar al-Assad sekarang ada di Rusia? Ada di Rusia, di Moskow. Nah, makanya kita lihat ketika setelah Assad jatuh, ini kan Israel langsung tuh hari pertama langsung masuk ke dataran tinggi Golan, wilayah penyangga. Dataran tinggi Golan itu wilayah Suriah yang direbut Israel setelah menang dalam perang 6 hari 1967, bulan Juni 1967. Nah, kemudian perang Yom Kippur Suriah ikut perang untuk merebut dataran Golan tapi nggak berhasil. Nah, itu ada perbatasan, jadi Kunaitrah dengan sebelahnya bagian Suriah dengan sebelahnya Israel. Nah, itu akhirnya ada perbatasan di situ. Nah, itu dibentuk zona penyangga, demilitarisasi. Nah, yang dimasuk pasukan Suriah adalah di situ. Dan mereka juga sempat masuk ke Kunaitrah, bahkan ke Daraa kemarin itu tank-tanknya. Mereka juga membombardir pangkalan militer Suriah, basis-basis militernya, terus gudang-gudang persenjataannya, termasuk yang di Latakia terakhir itu tempat penyimpanan peluru kendali bawah tanah. Makanya sampai menimbulkan getaran gempa sekuat 3 skala Richter. Yang kemarin di Latakia itu, di Tartus. Tartus yang bentuknya kayak bom, kayak bom atom. Nah, ya padahal itu bukan itu kayak bom waktu ke mana? Hasan Nasrallah bunker semacam itu, bom penembus bunker semacam itu, karena itu di bawah tanah. Itu kejadian yang videonya kejadian malam itu kan? Iya, 2 hari lalu kalau nggak salah, 2 malam lalu. Seperti itu sebenarnya yang dihajar berarti sebenarnya di bunker di bawahnya. Iya, tempat penyimpanan. Kalau Israel mengklaim di situ tempat penyimpanan peluru kendalinya Suriah. Jadi artinya Israel tidak ingin persenjataan bekas yang dimiliki rezim Assad itu jatuh ke tangan pemberontak, karena buat dia kan ini kan situasinya nggak menentu ini. Kalau saya melihat nanti Suriah ke depan kemungkinan tidak stabil.
Artinya seperti itu karena mereka ya selain ada banyak faksi, terutama 6 faksi besar. 6 faksi besar ini adalah Hayat Tahrir Asyam, itu HTS, Koalisi 13 Milisi dipimpin oleh HTS, itu pemimpinnya Abu Muhammad Al-Julani. Sekarang dia udah pakai nama asli Ahmad Hussein Asyara. Terus kemudian lagi ada namanya Syrian National Army. Ini pemberontak yang didukung Turki. Artinya begini, ketika Turki mendukung pemberontak untuk menggulingkan sebuah pemerintahan di negara lain, itu kan juga sebenarnya nggak benar, istilahnya udah melanggar hukum kan. Kok ada kepala negara dari negara asing tiba-tiba mendukung pemberontak untuk menumbangkan rezim di negara itu. Sama kayak kita, tiba-tiba misalkan ada Australia mendukung OPM, kan kita pasti marah kan. Nggak boleh lah istilahnya ada negara asing mendukung pemberontakan di tempat kita, kan gitu logikanya. Cuma ya itu tadi, karena nama tanda kutip nama Erdogan harum tanda kutip ya akhirnya orang nggak melihat itu. Ya sama kasus dengan ketika orang begitu terkesima ketika Erdogan menyebut Benyamin Netanyahu Hitler dan pasukan Israel sebagai Nazi. Tapi yang substantif Erdogan tidak berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Itu kan sebenarnya itu harusnya dilihat. Nah seperti itu. Kemudian juga yang ketiga itu ada Syrian Defense Forces yang tadi saya sebutkan. Ini adalah faksi yang dibentuk Amerika. Orang-orang etnis Kurdi. Mereka menguasai. Mereka udah punya daerah otonomi di timur laut Suriah. Itu di emang wilayah-wilayah yang dihuni etnis mayoritas Kurdi, ada Afrin, ada Kobani di situ, Ain al-Arab di situ. Itu di provinsi Hasaka, makanya mereka juga sampai Raqqa di daerah Arzur. Kemudian ada Free Syrian Army. Free Syrian Army ini dari 2011 juga. Itu desertir tentara Suriah yang memberontak dari 2011. Kemudian juga yang selanjutnya yang ke 5 itu ada Huras ad-Din. Huras ad-Din ini sayap Al-Qaidahnya di Suriah. Penggantinya Jabhat Nusrah yang dulu dipimpin oleh Julani, kemudian dibubarkan, dia bikin HTS. Kemudian juga ada ISIS. Artinya 6 kelompok besar pemberontak di Suriah ini punya kepentingan berbeda-beda. Sekarang kita lihat, kita detailkan masing-masing, kita elaborasi. HTS di bawah Julani, dia bilang kita ingin membentuk Suriah yang baru. Komitmennya bagus dan dia konsisten. Dia menghargai perbedaan. Beda dengan ketika dia masih di ISIS atau di Al-Qaeda. Jadi orang-orang Kurdi itu kan rata-rata mayoritas itu kan agamanya itu Zoroaster. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, itu Zoroaster. Makanya di Iran itu agama Zoroaster itu kan ada kuil penyembah api. Saya pernah berkunjung ke sana di Teheran. Itu orang-orang Kurdi. Jadi agamanya Zoroaster. Dia akuin. Kemudian Syiah. Makanya kita lihat kubur dari 2 cucu Rasulullah itu, Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Ruqayyah kan dibuka. Mungkin kalau ISIS sudah dihabisin, karena kan tanda kutip Syiah bagi ISIS adalah sesat, kafir, halal darahnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Julani. Nah, Julani ingin membentuk Suriah yang baru. Jadi semua minoritas baik secara etnis maupun sekte agama dirangkul sama dia. Dia ketemu Drus, komunitas Drus. Drus itu kayak sempalan Syiah. Terus dia ketemu dengan komunitas Kristen Ortodoks itu di Latakia. Dia temuin semua itu. Artinya Julani ini bagus. Ingin walaupun dia ini artinya dia kenapa akhirnya berubah. Seperti dalam wawancara CNN dia bilang, saya umur 20-an ketika dia pertama kali melawan Amerika bergabung dengan ISIS di bawah Ayman Az-Zawahiri. ISIS itu kan cikal bakalnya di Irak. Itu setelah invasi Amerika 2003, itu Ayman Az-Zawahiri itu membentuk namanya Islamic State in Iraq. Itu cikal bakal ISIS. Itu awalnya Al-Qaeda, sayap Al-Qaeda di Irak, akhirnya kemudian berubah menjadi cikal bakal ISIS. Nah, itu kan umur 20-an Julani bergabung ke sana. Nah, dia bilang sekarang umur saya 40-an, kalau enggak 42, 40 antara itu umurnya Julani ini. Dia bilang saya udah berubah dan dia konsisten. Makanya dia bilang kan ketika pasukan pemberontak menguasai Aleppo 27, 28, 29, 30 itu 30 November dia bilang jangan masuk ke properti pribadi. Jangan rusak public space, jangan menakut-nakuti warga sipil. Itu kan bagus. Itu hal yang tidak dilakukan ISIS waktu itu. Hal yang tidak dilakukan Al-Qaeda semacam itu kan. Artinya Julani ini emang mau berbeda dan dia juga butuh berubah karena dia sendiri dengan HTS-nya masih masuk dalam daftar teroris. Di internasional Amerika, Rusia, PBB itu menyatakan HTS itu organisasi teroris dan Julani itu dihargai kepalanya oleh Amerika itu $10 juta. Bagi siapa saja yang bisa memberitahu keberadaan Julani,
Nah, itu akan dikasih hadiah 10 juta dolar. Nah, ini sejak di Aleppo 30 November Julani udah muncul dan Amerika tidak ngapa-ngapain, aslinya tidak berusaha menangkap, tidak berusaha membunuh, walaupun itu statusnya masih teroris belum dicabut. Nah, itu HTS sendiri. Nah, terus kemudian kita lihat yang kedua itu Syrian National Army. Syrian National Army ini koalisi dari 41 milisi. Ini dukungan Turki. Jadi untuk melawan Kurdi yang SDF tadi. Artinya kepentingan Turki dengan Syrian National Army SNA dengan Amerika yang dengan Syrian Defense Forces SDF itu bertolak belakang. Ketika Amerika mendukung SDF untuk menumpas ISIS, sebaliknya Erdogan menyokong SNA untuk menumpas Kurdi. Artinya nggak ketemu ini. Nah, itu yang membuat saya bilang tadi Suriah nggak akan stabil karena banyak faksi tadi. Terus Free Syrian Army ini kan kita belum lihat posisinya seperti apa, tapi yang jelas dia posisinya sama, ingin Suriah yang baru, Suriah yang tidak diktator seperti yang diinginkan Julani sejauh ini. Terus kemudian Huras ad-Din. Huras ad-Din ini kan sayapnya Al-Qaeda. Al-Qaeda itu kan jaringannya internasional. Dulu Indonesia, Asia Tenggara kan punya Jemaah Islamiyah kan. Nah, Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara. Basisnya kan salah satunya kan di Indonesia dan Malaysia. Mereka ingin mendirikan negara Islam. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Julani, kan ada video dia ketemu perempuan yang nggak pakai jilbab, bahkan rambutnya terbuka. Dia nggak maksa itu orang perempuan itu pakai jilbab ketika minta foto dengannya, pakailah kerudung gitu kan istilahnya. Terus terakhir dia ketemu perwakilan dari Inggris, diplomat Inggris yang ingin buka lagi kedutaan di Damaskus. Itu diplomat itu nggak harus pakai jilbab, nggak pakai kerudung malah. Artinya kan Julani ini udah moderat lah istilahnya. Boleh tanda kutip mungkin ya nantinya Suriah ya Suriah sekuler ya seperti zaman Assad itu kan Suriah sekuler. Cuma dia tidak ingin diktator. Nah, ISIS kan pengen mengembalikan kejayaan yang mereka pernah raih pada 2014. Waktu jaya-jaya itu kan ISIS dengan menyatakan membentuk khilafah. Itu dengan khalifahnya Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, itu kan 2014 Juni. Nah, ibu kotanya di Suriah itu di Raqqa. Raqqa itu provinsinya Al-Hasakah. Terus kalau ibu kotanya di Mosul, waktu itu kan ngumuminnya di Mosul, Irak. Ibu kota di Irak itu di Mosul. Nah, dengan 6 kelompok pemberontak yang punya kepentingan yang berbeda setelah Assad jatuh. Ketika waktu awal masih sama, gimana numbangin Assad. Tapi kalau udah jadi ya beda. Nah, itu yang akan membuat Suriah nantinya tidak stabil. Karena kalau kita lihat begini, Pak Ari, seperti apa nanti rezim Suriah yang akan datang? Itu pilihannya ada 4. Ketika Julani berbicara dengan CNN, itu wawancara pertama dengan kalau nggak salah media asing gitu. Dia bilang kita ingin Suriah yang inklusif, tidak ingin Suriah yang keputusan hanya di tangan satu orang. Artinya tidak boleh ada diktator lagi. Nah, ini kan artinya dia mengisyaratkan Suriah nanti adalah negara demokratis. Demokratis artinya kan ada pemilu, ada sistem multipartai. Karena zamannya Assad kan hanya satu partai, Partai Ba'ath. Walaupun terakhir pemilu itu 2021 atau 2022 itu Assad meraih 95% suara. Iya, karena nggak ada saingan. Nggak ada saingan, Partai Ba'ath. Kota kosong. Nah Julani nggak ingin itu. Julani kalau lihat dari wawancara CNN seperti itu. Itu opsi pertama ya. Opsi kedua, Julani itu mungkin mengambil contoh dengan Taliban. Taliban itu kan sistem keemiran. Nah, ini kelihatan yang sekarang. Kalau kita lihat kabinet Suriah yang pemerintahan sementara sekarang, pemerintahan transisi itu isinya 11 menteri. Nggak ada menteri urusan luar negeri, itu kan strategis. Nggak ada menteri urusan pertahanan dan keamanan, itu strategis. Langsung di bawah ATS dan Julani. Artinya Julani ingin isu-isu strategis di bawah dia. Nah, ini kalau seperti ini artinya mirip dengan Taliban. Jadi emir yang untuk keputusan-keputusan penting, isu-isu strategis. Sedangkan kabinet yang ada sekarang itu untuk layanan dasar, listrik, air, transportasi, segala hal yang mendasar lah, komunikasi. Nah, itu. Terus juga opsi lainnya adalah dia bisa mengikuti, kalau tadi ikut Taliban, Julani jadi emir, dia bisa nunjuk Perdana Menteri. Kayak yang sekarang kan dia tunjuk gitu. Muhammad al-Bashir, bekas Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan Suriah di Idlib ya, ketika dia masih berkuasa di Idlib dari 2016 sampai kemarin sebelum serangan 27 November. Nah, terus dia bisa, opsi lainnya dia bisa mengikuti Iran. Ini sama sebenarnya, emir pemimpin tertinggi tapi presiden yang dipilih secara langsung. Kalau Taliban kan nggak ditunjuk Perdana Menterinya. Nah, semacam itu. Itu yang bisa, atau mungkin bisa ikut Libanon.
Artinya gini, kalau Libanon itu kan sistem pemerintahannya presidennya presidennya Kristen, Hah? ketua parlemennya Syiah, Hmm. perdana menteri Sunni. Libanon gitu, bagi-bagi lah, Oh, jadi bagi-bagi semuanya kuasa. ada porsi. Semuanya dapat porsi karena kan di Suriah sendiri kan ada Syiah Alawi itu kan, ada Sunni mayoritas, terus kemudian ada Kristennya. Nah. Nah, itu seperti itu sih. Oh, jadi memang kemungkinannya masih variabel ya. Ya, masih banyak opsi. Nah, itu yang belum kita lihat. Heeh. Nah, dan yang jelas kan pernyataan Julani bahwa kita tidak ingin melancarkan perang dengan Israel itu kan mengejutkan. Karena kan narasi yang muncul ya sampai ke Indonesia, wah ini sebentar lagi ke Al-Quds nih. Heeh. Tapi ketika Israel membombardir Suriah, ketika Israel mengambil Jabal al-Asheh, itu Ya. orang Arab bilang, Ya. itu Gunung Hermon. Ha. Kalau orang Barat bilang Gunung Hermon, orang Israel bilang, dengan wilayah penyangga di dataran tinggi Golan, itu kan malah sebaliknya. Oh, kok malah kontra ya? Beda ya. Ketika Suriah di bawah Assad, mereka sangat anti Zionis, Ya. membantu Palestina, Hizbullah, Iran ikut dalam poros Iran. Kok yang ini beda? Ini bisa dilihat dari dua sisi, Pak Ari. Secara realistis memang Julani harus bilang begitu, karena kan dia nggak punya kemampuan. Ini udah dihancurin nama Israel. Militer Israel bilang serangan yang mereka lakukan sejak 8 Desember setelah Assad jatuh itu menghancurkan lebih dari 80% kemampuan militer Suriah. Kemampuannya ya, Iya. maksudnya toolsnya lah ya. Toolsnya. Jadi nggak mungkin Julani mau ngelawan itu. Kalau secara mental, secara ideologi mungkin mampu. Kalau ideologi itu kan susah dilawan. Persenjataan manapun bisa kalah lah kalau dengan tanda kutip dengan Ya, ideologi. heeh. Ideologi kan nggak bisa mati. Ya. Nah itu tapi kan nggak realistis. Mm-mm. Nah kalau misalkan Julani ingin memperkuat Suriah nantinya pertahanan keamanan. Kalau misalkan Suriah stabil, kalau saya sih nggak yakin stabil. Ya. Itu tadi seperti saya ceritakan beda-beda tadi. Heeh. Beda-beda kepentingan faksi-faksinya itu 6 faksi besar tadi. Ya dia kalau nggak mau menggandeng Turki ya gandeng Amerika. Nah dua negara ini kan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Israel ya. Nah itu. Jadi kalau dari penjelasan Bang Faisal tadi dari awal bahwa ini ada sedikit penggambaran bahwa Arab Spring yang dulu sempat terjadi ada kemungkinan di backingin sama Amerika juga berarti. Iya. Karena kan sepertinya narasinya adalah kan waktu itu untuk apa namanya mengembalikan demokrasi di, Iya. di apa namanya daratan Timur Tengah. Iya. Dan yang digulingkan itu kebanyakan adalah pemimpin yang kontra sama Amerika. Enggak, kalau dari dua itu hanya satu. Siapa? Yang Gaddafi aja, Iya. Gaddafi aja. Yang Iya, lainnya enggak. Gaddafi. Yang lain enggak. Kalau yang lain memang karena diktator dari rakyatnya. Tapi kalau Gaddafi ini, saya kan ke sana. Heeh. Saya juga kaget. Kita kan tahu Gaddafi itu bagus ya di sini. Ya. Dimanapun bagus, dia bantu masjid, termasuk bantu yang Azikra itu kan Gaddafi. Di Indonesia ya. Iya, sebelum nama jadi Masjid Azikra kan tadi Masjid Muammar Al-Qaddafi. Oh gitu ya. Iya, tadinya namanya Masjid Muammar Al-Qaddafi itu diganti ah. sama Ustadz Arifin Ilham. Nah, sebelum wafat itu jadi Masjid Azikra. Azikra karena kan ya mungkin Politis karena nama ya. politis karena nama Gaddafi mungkin udah jelek akhirnya diganti mungkin seperti itu. Nah saya juga kaget Gaddafi yang bagus image-nya di Indonesia makanya banyak nama orang Indonesia Gaddafi. Tapi ketika saya ke sana meliput selama sebulan itu nggak ada cerita bagus satupun tentang Gaddafi. Saya juga kaget. Jadi saya waktu itu masuk ke Universitas Tripoli bareng pemberontak. Dikasih tahu ini kamar tempat Gaddafi perkosa gadis-gadis mahasiswa yang cantik. Ada itu kamarnya. Saya lihat sendiri masuk. Ada ranjang di kampus itu. Terus juga ada masjid dekat rumahnya Aisyah. Aisyah itu kan anak yang perempuan, satu-satunya anak perempuan masih hidup. Jadi yang masih hidup itu 3, Muhammad, Hannibal, sama kalau Hannibal di penjara di Libanon, sama si Aisyah. Aisyah itu sekarang ada di Oman, dapat suaka dari Oman, sebelumnya di Aljazair. Nah, itu di dekat Aisyah itu ada masjid. Karena Gaddafi ini kayak model Firaun. Gaddafi kata masyarakat ya yang saya wawancara, Gaddafi itu pernah mimpi kalau masjid ini jadi dia tumbang. Akhirnya nggak boleh jadi itu masjid. Nah itulah banyak cerita. Ada yang bilang nggak boleh sholat subuh, melarang sholat subuh. Oh. Tapi setelah beberapa tahun Libya kan nggak stabil nih. Ya. Saya pernah baca berita, saya lupa beberapa waktu lalu, berapa tahun lalu lah. Rakyat Libya tuh nyesel. Wah ternyata bukannya ya setelah ternyata bukannya malah makin baik, ternyata malah makin buruk, pecah kan, pemerintahan terpecah 2 Libya. Di Benghazi oleh militer Jenderal Haftar, kemudian di Tripoli, tapi yang diakui internasional Tripoli. Nah Libya mungkin bisa lebih parah dari Gaddafi. Bisa lebih parah maksud saya Suriah mungkin bisa lebih parah daripada Libya.
Ya itu tadi karena faksi pemberontaknya banyak. Karena kan koalisi ini bisa bubar. Kalau dilihat, oh saya dapat apa nih udah numbang nih. Saya kan juga ikut berjuang menumbangin Gaddafi. Nah, itu kan ini kan koalisi yang bisa berubah kapanpun. Iya, sama aja sih sebenarnya tuh kayak di Indonesia mungkin partai-partai lah ya. Nah, iya. Ketika kemudian jadi, tinggal bagi roti kan gitu Nah, kan. iya, adil nggak nih kalau nggak adil kan? Udah saya keluar kan gitu. Nah kan setelah Arab Spring itu kan negara-negara yang kemudian digulingkan pemimpinannya itu kebanyakan pimpinan itu adalah pro Amerika. Iya. Setelah itu kebanyakan kebijakan dari pemerintahannya itu lebih pro ke Amerika. Nah, apakah ada tangan Amerika juga untuk penggulingan ini di Syria? Kalau pasti itu 2012 itu ada surat elektronik dari Penasihat Keamanan Nasional Amerika. Namanya itu Jack Sullivan. Surat ke Menteri Luar Negeri waktu itu namanya Hillary Clinton. Ya. Dia bilang ISIS itu ada di pihak kita. Al-Qaeda itu ada di pihak kita. Karena ketika pemberontakan pertama 2011 itu dua faksi paling kuat adalah ISIS dengan Al-Qaeda. ISIS dengan Al-Qaeda. Terus juga mantan Perdana Menteri Qatar Sheikh Jassim bin Hamad As-Thani pernah bilang bahwa ya yang dari awal mendukung itu ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Turki, ada Yordania. Yaitu tadi karena oleh Amerika, oleh Barat, Suriah di bawah Assad ini adalah musuh bersama. Kan karena mereka porosnya Iran. Iran itu kan oleh Amerika kan dianggap ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Bukan hanya ancaman bagi perdamaian Timur Tengah, tapi ancaman bagi perdamaian dunia. Makanya kalau saya melihat ya di Timur Tengah ini negara-negara seperti Amerika, itu Israel, dia kan harus membuat musuh bersama. Kenapa musuh bersama ini penting? Agar senjata mereka laku. Setelah Saddam Hussein nggak ada kan akhirnya kan Iran. Iran yang sekarang jadi musuh bersama. Jadi ditakut-takutin tuh negara-negara Arab yang saya bilang tadi 6 negara Arab Teluk yang super tajir itu. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab. Itu kan pangkalan Amerika ada semua di 6 negara itu. Iya. Nah jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, ada orang yang bertanya, kenapa Arab Saudi nggak berani nyerang Israel atau bantu Gaza secara militer ya? Ya karena nggak mungkin lah. Sistem pertahanannya masih mengandalkan persenjataan dari Amerika. Pangkalan Amerika ada di situ. Kan nggak mungkin. Amerika itu kan patronnya Israel. Pembela sejati Israel, nggak mungkin lah orang masih pakai persenjataannya Amerika, masih ngandelin pertahanan Amerika, nggak mungkin akan berani melawan. Dan dengan mudah juga nyerang karena pangkal militernya di situ kan. Nah, ya itulah yang membuat akhirnya kenapa istilahnya Liga Arab ataupun organisasi kerja sama Islam. Kita nih negara Islam kan ada 57 kalau dihitung ya. Negara berpenduduk mayoritas Muslim itu ada 57. 13-nya udah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan resmi ya. Yang nggak resmi kan banyak di bawah tangan. Yang diam-diam. Terutama urusan ekonomi, terus keurusan intelijen, pertahanan keamanan, kayak semacam itu. Jadi ya susah emang. Jadi kalau emang dipikir bahwa Amerika sebenarnya menempatkan posisi-posisi strategis di beberapa negara yang kuat-kuat nih di Timur Tengah, itu kan ada banyak kan ada 13 pangkal militer di situ. Itu yang resmi, ya kan? Enggak, itu saya bilang 13 negara yang punya hubungan. Punya hubungan lah gitu kan. Punya hubungan. Yang punya pangkal militer berapa? Ada berapa tuh? Yang saya tahu sih di Arab Teluk itu ada semua. Saya lupa ada 28 kalau nggak salah di 6 negara itu gitu kalau nggak salah, lupa saya. Nah, itu Amerika lakuin itu untuk mengamankan posisi Israel sebenarnya kan. Iya, supaya istilahnya mereka itu nggak akan berani nyerang ya karena mereka masih mengandalkan pertahanan Amerika. Gimana kita mau apa istilahnya? Ini kan rata-rata kan yang OKI ataupun Liga Arab kan hanya statement. Hanya retorika. Jadi ketika tiap ada perang Gaza ataupun perang Libanon, statement aja. Kalau perang udah selesai kan udah adem lagi seperti itu. Ini belum selesai kan tapi? Belum selesai. Makanya Suriah ini kan orang itu kan pernah dunia itu terutama Eropa ya. Pernah punya trauma ketika pemberontakan episode pertama. Itu kan jutaan pengungsi dari Suriah datang ke Eropa kan. Datang ke Eropa ya lewat Turki. Nah, sama Turki juga yang membuka perbatasannya agar jihadis asing. Itu ada 80 negara waktu itu ISIS. Paling laku waktu itu ISIS. Itu jumlahnya sekitar, saya lupa, Washington Post apa New York Times pernah nulis dari 80 negara itu puluhan ribu. Masuk lewat situ. Masuknya lewat Turki.
Bayangin Turki tadinya nggak nutup itu perbatasannya. Ya karena Turki punya kepentingan Assad harus jatuh. Apa ini buat Ya itu Turki tadi untuk Kurdi numpas. Oh. Jadi Turki meyakini pemberontakan Kurdi di provinsi Diyarbakir, Tenggara Turki itu atas dukungan dari etnis-etnis Kurdi di utara Suriah yang berbatasan dengan Turki. Nah makanya ini kan belum jelas nih sejauh mana nanti Suriah akan stabil apa enggak. Ini kan kelompok-kelompok ekstrim tadi yang saya bilang seperti Al-Qaeda, ISIS itu kan pasti juga akan bergerak. Nah ini dunia kan masih mantau, makanya belum bisa dipastikan apakah nanti akhirnya Amerika atau Inggris atau yang lain itu akan menganggap Julani ini nggak lagi berbahaya, itu kan belum ketahuan. Jadi Julani ini masih misterius. Jadi jatuhnya dia akan kemana ini masih ditunggu kan berarti? Masih ditunggu kan? Ditunggu. Karena ini masih pemerintahan transisi sampai 1 Maret 2025. Nah, setelah 1 Maret 2025 itu akan ketahuan. Karena kan untuk mengubah semuanya kan harus konstitusi. Ya. Nah, jadi di posisi ini pasti lagi banyak negosiasi berlangsung nih. Nah, seperti itu. Di apa namanya, di bawah tangan apa segala macam. Pokoknya mereka udah mulai ada pembicaraan kan. Jadi arahnya apakah nanti Syria yang baru ini adalah mengarahkan moncongnya ke Israel atau enggak, atau justru sebaliknya membentengi, kita kan belum tahu sama-sama. Iya, benar. Itu juga akan terbukti setelah hasil dari para partai itu, kemudian nanti hasil konsolidasi seperti apa. Iya. Nah, kalau sejauh ini meanwhile mereka lagi membangun pemerintahan baru yang tentunya juga lagi musyawarah. Kan ini kan lagi dicaplok-caplok gitu, kota-kotanya gitu. Terus tindakan perlawanannya apa? Nggak ada karena mereka nggak punya kemampuan. Yang mereka punya kan paling itu pesawat-pesawat MiG-nya Assad itu yang direbut pemberontak kan udah dihancur-hancurin tuh di pangkalan-pangkalannya militernya Suriah yang bekas rezim Assad. Jadi yang punya pemberontak ya cuma AK-47 itu aja, ataupun drone yang mereka produksi sendiri. Jadi mereka memang tidak punya kemampuan untuk melawan Israel saat ini. Dan kalaupun mau melawan ya butuh waktu yang lama, dan tentu itu yang gak diinginin nama Amerika dengan Israel. Nah, berarti kecuali mereka memiliki cadangan peralatan militer yang nggak diketahui oleh Israel kan kita. Ya. Kecuali itu. Iya, kecuali itu. Nah, mengenai Hizbullah sendiri gimana? Ini kan sekarang dengan ganti pemerintahan pasti akan ganti juga nih kan ibaratnya kebijakan. Kalau kondisi Hizbullah sekarang seperti apa? Kan yang kemarin diserang di arah Syria kan karena alasan Hizbullah tuh. Iya. Ya memang jatuhnya rezim Assad ini kekalahan telak buat Hizbullah. Kekalahan telak kedua setelah pemimpinnya waktu itu kan dari mulai 20 September sampai 27 kan rantai komandan militernya semuanya tewas, termasuk Hasan Nasrallah. Nah ini dengan jatuhnya Assad itu kekalahan telak kedua. Kenapa? Karena Suriah itu menjadi lalu lintas persenjataan yang dikirim Iran. Iran itu kirimnya ke Suriah, nanti dari Suriah pakai darat. Makanya Israel sering ngebom daerah-daerah perlintasan itu kan. Perlintasan, terus fasilitas-fasilitas milik Hizbullah ataupun Garda Revolusi Islam Iran. Jadi ini memang kekalahan. Artinya Hizbullah dan Iran harus mencari cara baru bagaimana agar pasokan senjata itu bisa masuk sampai ke Hizbullah. Nah ini yang belum diketahui sampai mana, sejauh mana apakah Iran nanti akan bernegosiasi juga dengan rezim baru, karena kan ini pemerintahan yang ajak kan belum ada, belum jelas, ya? Masih transisi. Nah belum jelas apakah konsolidasi yang dilakukan oleh Julani ini akan berhasil. Yaitu tadi karena tantangan dengan 6 kelompok pemberontak yang punya kepentingan berbeda itu aja udah tantangan yang besar buat Julani. Belum lagi kepentingan Amerika di situ. Amerika dengan Israel kan ingin memastikan bahwa jangan sampai Julani ini jadi Assad yang baru gitu loh, ngancam kepentingan Israel, anti Amerika, anti Israel kan kayak gitu. Nah terus kalau Turki ya jangan sampai Julani ini memberikan istilahnya melindungi Kurdi. Karena buat Erdogan itu terakhir pernyataannya Kurdi itu harus habis. Kayak gitu. Oh gitu. Memang misinya berarti kepentingannya beda-beda. Beda-beda. Kepentingan di dalam negerinya beda, faksi-faksi tadi pemberontak, kemudian kepentingan negara tadi yang saya bilang yang paling berkepentingan itu kan di situ Amerika, Israel dengan Turki.
Itu aja udah berbeda-beda, udah bertolak belakang. Yang satu SDF, dukungan Amerika ingin numpas ISIS, yang satu Syrian National Army ingin numpas Kurdi ya, SDF itu tadi, Syrian Defense Forces. Ya berarti sekarang Israel nih nyerang Syria ini sebenarnya bukan nyerang satu kelompok dong, karena kelompok Hizbullahnya udah selesai. Kemudian di rezim Assadnya juga udah selesai juga. Berarti hanya nyerang ini juga dong. Fasilitas militer. Fasilitas saja. Iya. Tapi jangan lupa ideologi Zionis itu kan ideologi ekspansionis. Kalau saya melihatnya seperti itu. Artinya kalau ada negara yang lemah, ya kita bisa caplok, ya kita caplok, kan begitu. Oh, ini kesempatan buat kesempatan, dia untuk iya, kesempatan buat dia. Karena itu kan Netanyahu udah bilang, kita akan ada di dataran tinggi Golan dengan Gunung Hermon selama mungkin sesuai kebutuhan kita. Versi mereka. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman dari wilayah Suriah untuk Israel. Nah itu kan versi mereka. Ya. Artinya itu jadi justifikasi. Artinya dengan jatuhnya Assad, terus munculnya pemberontak yang berkuasa, berbeda-beda, ada 6 faksi besar tadi yang saya sebutkan. Netanyahu kan bisa menjadikan itu justifikasi. Wah jangan-jangan ini mengancam kita nih, setelah Assad ada pemberontak ini. Ini lebih sulit, ini nggak ketahuan lah istilahnya. Ini pemberontak dan macam-macam ya. Itu jadi justifikasi dia buat masuk ke sana. Itu yang dilakukan sih oleh Israel sejauh ini. Walaupun sekarang ada statement dari Julani nggak akan mau cari musuh baru ke Israel. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan dia akan nyerang juga kan maksudnya. Ini kan mereka nih pemain semua nih kan Bang ya. Maksudnya kadang-kadang statement politik kan statement bersiasah sih sebenarnya. Bisa aja ngomong begitu biar nggak dianggap ancaman, nggak taunya tiba-tiba nyerang, bisa jadi. Bisa. Atau justru sebaliknya malah rangkulan, kita nggak pernah tahu kan gitu. Iya. Kemungkinan itu bisa aja, kemungkinan dua itu. Yang jelas statement Julani, pernyataan Julani nggak akan nyerang Israel itu kan realistis sekarang. Ya pertama dia baru numbangin, otomatis kan harus bangun dulu konsolidasi di dalam negeri. Nggak mungkin tiba-tiba masih tercerai-berai, energinya habis. Dan mungkin ya pasti kalah telak, bisa habis, nggak ada HTS ya habis. Dan itu Julani nggak mau itu. Ini kan Julani bukan sekedar hanya sebagai pemimpin milisi, bukan sekedar pemimpin kelompok bersenjata sekarang. Dia sekarang udah jadi politisi juga. Ya, jadi dia harus berdiplomasi, ketemu dengan tadi saya bilang dia udah ketemu diplomat Inggris, terus juga berdiplomasi dengan etnis minoritas, sekte-sekte agama minoritas, dengan Syiah, dengan Sun, dengan orang Kurdi, terus dengan Druze, dengan Kristen. Itu kan bagian dari politik. Jadi dia berusaha membangun citra bahwa ini beda-beda deh. Beda nih, Julani penguasa baru yang sekarang di tangan Julani itu beda dengan Assad. Nggak akan sama lah, nggak akan terulang. Karena kan Suriah kan udah pernah, malah sampai sekarang kan buktinya masih kelihatan dari penjara Satnaya di Damaskus. Itu kan ribuan kabarnya kan, bahwa terus lagi belum ada kuburan-kuburan rahasia yang digali di mana-mana. Itu kan juga menunjukkan bahwa ya jangan sampai istilahnya rakyat Suriah ini yang sekarang euforia, masih dalam suasana euforia habis Assad tumbang, ternyata keluar dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Jangan sampai seperti itu kan. Ya mungkin ya itu juga yang diinginkan Julani, bahwa ya seperti dia bilang, saya umur 20 dengan saya sekarang umur 40 ya berbeda. Ya mudah-mudahan komitmen itu ya sejauh ini masih konsisten lah Julani itu. Nah itu yang akan kita lihat. Cuma kan tantangannya besar tadi seperti saya bilang, karena faksi lain juga belum tentu dan memang nggak sependapat dengan HTS ini sendiri. Nah, itu yang harus dirangkul. Artinya kan bakal ada konsesi di situ. Nah ini kan ngomongin tadi penjara Satnaya dan juga beberapa fakta yang baru dibuka gitu. Ketika pemerintahan Bashar Assad gitu kan. Ternyata banyak kisah-kisah yang horor juga gitu di sana kan gitu kan. Nah itu kan penjara Satnaya ini kan bisa dibilang penjara politik ya. Iya. Nah kemarin kan ada yang rame itu, ada salah seorang yang beliau ini menjadi salah satu tawanan tadinya yang dibuka CNN itu, nggak taunya dia adalah bagian dari rezim gitu. Ini kan dipertanyakan CNN-nya sebenarnya jangan-jangan ini mau melolosin dia nih gitu kan, atau juga berpihak sama dia ini, ibaratnya yang tadinya dia ternyata bagian dari penyiksa bahkan waktu itu. Perwira militer itu. Itu gimana ceritanya itu Bang? Itu juga sebenarnya anehnya begini, itu diungkap namanya Syrian Verification. Ada, saya lupa, SY.VY kalau nggak salah verifikasi. Itu dia mempertanyakan kok orang yang sudah di bawah tanah
penjara yang nggak pernah lihat matahari, Nah. bertahun, ya lama lah kalau dihitung 3 bulan lah kalau pengakuannya kan. Tiba-tiba ketemu matahari, matanya bisa terbuka lebar, itu kan udah aneh. Artinya kan butuh penyesuaian. Ya nggak pernah lihat matahari gelap, terus tiba-tiba ketemu matahari masa bisa langsung lebar, itu satu keanehan yang diungkap tuh. Sebelum akhirnya ketahuan bahwa itu identitasnya bukan tahanan asli, ternyata itu istilahnya rekaan. Iya, malah penyiksa. Terus yang di keanehan lain, kok jaketnya itu bersih. Kan harusnya tahanan kan rata-rata kan ya kumuh ya, namanya emang tahanan, memang nggak orang nggak diurus, emang buat disiksa kan. Terus nggak ada bekas siksaan, nggak ada luka, itu aja udah aneh semuanya kan. Terus dia kelihatan seger. Hitungannya kayaknya gemuk gitu loh, istilahnya harusnya kan ya. Ya kan kelihatan kalau di penjara kan udah kempot-kempot gimana kan gitu. Iya, makanya ini malah itu akhirnya ternyata kebuka. Nah, saya belum tahu apakah sejauh ini sih, sepengetahuan saya CNN belum minta maaf tentang itu. Apalagi setelah dibongkar ternyata itu perwiranya Assad. Nah, ini sekarang nasibnya kan belum ketahuan nih si ini. Nah, ini gimana? Saya lupa namanya, kalau nggak salah Muhammad Abu Salama apa, saya lupa itu. Iya. Apalagi yang kemarin juga ada penyiksa juga, yang yang digantung di Syria tuh. Penyiksa dia bagian dari penyiksa gitu, kemudian kabur, ketemu masyarakatnya sampai ngeksekusi di tempat gitu kan. Nah, itu juga lagi. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya kan mengerikan juga. Artinya kekerasan itu juga berlangsung tanpa kontrol kan dari Julani. Karena belum ada kepemimpinan yang legit gitu, maksudnya yang sah gitu. Iya. Nah, jangan lupa juga ini kan ada slogan Allahu Akbar. Slogan Islam lah, slogan bagus. Tapi ternyata kuburan ayahnya Assad di kota Kardaha, Latakia itu provinsi Latakia, dibakar. Terus dikencingin. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Kalau menurut saya sih ya enggak lah. Kalau misalkan mereka pakai slogan-slogan Allahu Akbar, menurut saya sih itu malah merusak kalimat thayyibah dengan membakar kubur. Kan kita juga nggak boleh merusak kubur orang non Muslim. Nah, seperti itu, atau kubur siapapun itu kalau udah meninggal kan udah selesai gitu urusannya di dunia kan, udah bukan urusan kita lagi. Kalau menurut saya ya itu malah menjelekan ya image pemberontak itu sendiri. Kalau mereka merasa kita numbangin rezim nih, numbangin diktator. Tapi setelah diktator itu tumbang, mereka berlaku tanda kutip ya mirip, sampai bakar kuburannya, sampai kencingin kuburan, itu kan ada videonya. Nah, itu ya menurut saya ya nggak bagus lah, nggak layak seperti itu. Jadi berarti mungkin kegemesan aja kali Bang, dia udah bertahun-tahun kali gitu kan. Iya, mungkin itu bisa. Tapi artinya ya hal-hal semacam itulah yang membuat euforia bahwa ini bakal lebih baik. Tapi ada perbuatan satu orang ya nggak generalisir, tapi istilahnya itu membuat orang juga kaget. Oh, sampai segini. Karena kita lihat kalau mungkin ingat ketika pemberontakan episode pertama itu sampai ada yang makan hati apa jantung. Itu ada videonya loh. Kayak Hamzah dong. Iya, ada itu. Pemberontak makan hati tentara Suriah apa jantungnya sampai dimakan mentah. Coba cek di Google. Ada itu, saya ingat tuh, masih ingat. Bayangin segitu begitunya. Nah, itu kan istilahnya dia berbuat yang sama istilahnya dengan orang yang dia cap kejam, bengis, kan seperti itu maksud saya. Ya harusnya, ya itu makanya tadi kan kalau saya melihatnya begini, jihad di zaman Nabi itu kan berbeda lah. Sekarang semua orang bisa klaim jihad, tapi kan kadang syahwat atau nafsu buruknya itu yang dikedepankan kan. Kan kalau saya nggak salah ingat itu kan ketika Ali udah tinggal. Terus orang itu ngucapin la ilaha illallah, Ali atau siapa gitu kan, itu kan akhirnya kan nggak dibunuh. Ya itu tadi karena ada kalimat Allah di situ. Artinya orang-orang dulu zaman sahabat, tabiin atau tabiin itu ketika berperang dia itu ya berperang ya memang berperang karena Allah, bukan karena syahwat, bukan karena dendam, kan itu. Jihadnya ya itu seperti itu. Nah, sebenarnya ya kalau mau dibilang jihadis ya harus seperti itu. Kalau memang musuh udah menyerah, ya sudah, kan itu yang diajarkan Islam. Musuh sudah menyerah ya perlakukan baik-baik. Julani pun menyarankan seperti itu. Julani ada pernyataannya resmi bahwa pasukan pemberontak harus menghormati aturan perang. Kita ini agama Islam, agama bermoral. Itu dia serukan, ada seruannya. Seperti itu. Itu bagus sebenarnya. Yang ada videonya berapa tentara itu dibebasin. Nah, kayak apa namanya?
dia kalau nggak salah tentaranya Assad atau gimana Iya, gitu, tentaranya kemudian Assad. ditangkap, Iya. kemudian mereka menyerah, kemudian dibebasin Iya, gitu kan, seperti itu gitu maksudnya kan? Ya memang seperti itu. Apalagi kalau itu tentara yang tanda kutip memang mereka nggak terlibat dalam penyiksaan. Julani kan bilang juga bahwa dia akan mengejar orang-orang yang bertanggung jawab, misalkan kayak di Satnaya atau orang-orang yang diketahui tentara perwira nih, hitungannya perwira. Karena kan perintahnya kan dari atas. Ya, Bawahan kan cuma istilahnya pion aja. Ya. laksanain doang. Nah itu perwira-perwira yang dianggap bertanggung jawab terhadap ya kasus di penjara Satnaya atau penjara politik lainnya di seluruh Suriah. Terus yang ketahuan melakukan penyiksaan atau pembantaian semasa rezim Assad itu yang akan diuber. Bukan orang-orang wajib militer, kalau nggak salah itu pernyataan dari Julani itu sendiri. Ya, nggak hantam kromo ya. Nggak hantam kromo, ya itu yang bagus itu. Dan itu emang positif kalau seperti itu. Nah, bicara soal penjara nih Bang, dulu kan pernah di penjara di Syria nih. Saya bukan di Suriah, di Libanon. Oh, Lebanon itu ya, Libanon. Lebanon. Iya. Saya tadi mau nanya tuh tadi itu, seserem itukah dalamnya gitu kan? Tapi beda ini pasti ya. Kalau yang Bang Faisal tahu di Satnaya itu Pak, 3 bulan nggak lihat matahari. Iya. Sambil disiksa tuh orang. Ya kemungkinan besar sih itu kan banyak banyak ininya ya, istilah layer-layernya kan. Ya pasti kan orang yang dianggap ideolog atau pemimpin dari orang yang oposisi kan pasti beda cara perlakuan. Oh, yang ditangkap tuh politis. Ya rata-rata orang yang memberontak, makanya kan ada orang-orang Hamas juga di penjara, orang-orang Palestina. Ya karena kan kita tahu itu kan hubungan antara Hamas dengan Assad itu kan sempat retak. Makanya Hamas itu diusir dari Damaskus pindah ke Doha 2012 karena Hamas itu nggak mau mendukung Assad dalam menumpas pemberontakan. Makanya kita lihat kan pemimpin Hamas, dan Hamas sudah ngeluarin statement resmi mengucapkan selamat atas kebebasan, mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah karena terbebas dari istilahnya rezim penindas semacam itu. Karena memang dari awal juga Hamas berada di mendukung itu karena mereka menganggap ini adalah suaranya rakyat. Pemberontakan ini adalah dilakukan oleh rakyat Syria. Memang benar dilakukan oleh rakyat Suriah, tapi ya itu tadi kan faksi-faksinya beda. Kalau ISIS ya banyak kan orang asing. Oh, seperti itu. Berarti kalau sekarang kalau dilihat dari politiknya Israel bahwa yang diamankan adalah traffic pasokan senjata untuk Hizbullah, satu ya. Iya. Dua, kemudian pengiriman senjata untuk Iran menyerang Israel terputus dengan adanya pemerintahan baru sekarang. Iya. Tergantung dari kebijakan dari pemerintah ini. Sebenarnya konflik Iran sama Israel ini dari dulu kan sepertinya memang udah musuhan ya. Tapi nggak pernah perang secara langsung. Ini yang dimanfaatkan nih negara-negara sekitar. Jadi sepertinya kan. Jadi Syria tuh kayak ladang perangnya perang dua negara kan ibaratnya gitu. Iya. Nah, itu gimana keadaan, kenapa nggak perang langsung aja sih Bang? Apa sih membuat mereka nggak langsung perang gitu? Saya lupa tadi nyampein dulu sebentar. Julani ini udah kelihatan sejauh ini ya, nggak pro terhadap Palestina. Tadi pertama dia nggak mau perang sama Israel, ya realistis itu. Yang kedua sampai sekarang kan nggak ada dia ngeluarin kecaman tentang Gaza. Belum keluar itu satupun dari HTS ataupun Julani. Saya ngomong Julani nggak ada sampai sekarang kan. Julani belum ngomong tentang Israel melakukan genosida, nggak ada sampai sekarang. Yang kedua, terus ada kebijakan baru yang dikeluarin bahwa semua faksi Palestina harus melucuti senjata, membubarkan sayap militernya, menutup kamp-kamp pelatihannya. Nah, itu kan udah kelihatan kebijakan itu, udah kelihatan bahwa dia ya itu tadi, dia nggak mau Suriah itu jadi tempat untuk menyerang Israel. Itu kan udah kelihatan hal-hal semacam itu. Nah terus tadi pertanyaan Pak Ari bahwa kenapa sih nggak mau perang? Ini kan dua negara ini kan untuk saat ini adalah kekuatan militer paling kuat di Timur Tengah. Senjata konvensionalnya aja udah berbahaya. Udah istilahnya mematikan lah, menimbulkan kerusakan dahsyat. Dan juga diyakini Iran udah punya nuklir, ataupun bentar lagi punya nuklir, hanya hitungannya kalau dia mau bikin cepat lah. Kalau mau perang benar nuklir. Nah itu kan nggak mungkin kalau itu sampai perang terjadi. Iran itu produsen minyak itu dia tuh termasuk 10 besar produsen minyak di dunia. Kan nggak kebayang itu nanti dia nutup Teluk Persia, Selat Hormuz, salah satu lalu lintas perdagangan global itu 60% lewat situ.
ya akan kemana-mana efeknya. Jadi ya itu yang nggak dimauin. Jadi semua nahan diri. Karena nanti hancur semuanya kan. Karena di belakang Israel itu ada Amerika. Ya. Di belakang Iran ada Rusia, ada Cina. Hmm. Ya negara-negara sekitar, negara Arab yang ya tadi saya bilang yang udah makmur sejahtera, 6 negara Arab tadi tentu nggak mau kan ada perang. Ya mereka nanti yang kena. Mereka nggak bisa, orang yang butuh minyak termasuk kita kan nanti harga minyak jatuh. Kita kan importir, tanda kutip importir, net importir kan untuk minyak. Nggak kebayang harga minyak nanti kan di mana-mana. Nah itu akan berpengaruh inflasi global, itu yang berbahaya. Ya, itu makanya kenapa nggak mungkin juga, dan bisa juga ya kalau misalkan sampai benar perang-perang frontal antara Iran dengan Israel terbuka, ya bisa jadi itu awal dari perang dunia ketiga. Nah, seperti itu. Ini tentunya juga akan berlanjut di episode berikutnya nih sepertinya nih ya. Bang Faisal ini kan membuka satu wacana yang justru sebenarnya jadi kayak masih menjadi tanda tanya. Apakah keputusan dari Julani ini wajahnya akan kemana? Tapi ini akan menjadi sebuah episode baru nih sepertinya yang ke depannya. Karena ini terus bergerak ya Bang ya? Iya pasti itu. Banyak informasi. Saya juga lagi nunggu visa sih untuk ke sana. Mau ke sana Bang? Mau ke sana. Memang saya mau bikin buku tentang ini. Karena kan ini bersejarah. Saya waktu ke Libya saya bikin buku juga. Ketika Gaddafi jatuh. Nah, saya pengen juga ke sana dan bikin buku. Cuma ya visa Libanon. Karena untuk Suriah sekarang nggak perlu visa. Karena kan pemerintahnya belum jelas. Tapi lewat Libanonnya itu yang harus visa. Oh, ini memang ibaratnya memang di mana orang pada kabur cari aman nih malah datengin. Tapi ini menarik ya, Bang. Kemarin juga waktu di episode sebelumnya banyak yang mencari buku Bang Faisal mau beli gitu ya. Justru Bang Faisal nggak jual. Nah, ini Bang Faisal udah mulai sepertinya harus membuka kesempatan untuk orang-orang bagaimana caranya untuk menikmati karya Bang Faisal dari hasil riset dan juga pendalaman materi di tempat supaya kemudian terpenetrasi edukasinya gitu Bang. Gitu. Terima kasih waktu ini Bang nih. Sama-sama. Waduh, ternyata banyak hal yang akan menjadi obrolan kita berikutnya nih. Jangan kapok-kapok nih Bang, kita undang lagi Bang. Ya. Ya mungkin ada kata-kata terakhir untuk yang ini menunggu berita ini. Jangan sampai narasi-narasi ekstrem itu sampai ke Indonesia. Karena kita tahu sejak pemberontakan pertama 2011 itu kan akhirnya narasi yang beredar di Indonesia kan sampai ini perjuangan Sunni melawan Syiah. Padahal ya kata teman-teman saya di Suriah juga nggak pernah ada masalah antara Sunni dengan Syiah seperti itu. Artinya kalau narasi-narasi itu sampai kan artinya kan muncul paham-paham yang ekstrim itu kan berbahaya. Karena kan kita negara Islam yang moderat dan menghargai perbedaan. Saya berharap ya tetap seperti itu. Artinya jangan gampang terpengaruh lah dengan narasi-narasi ekstrim. Benar. Yang saya dengar di Syria itu agamanya Asad, bukan Syiah. Yang Bashar Asad katanya agamanya agama Asad katanya. Wah, saya kurang paham seperti itu karena kan memang sulit verifikasi. Tadi seperti saya bilang tadi, ketika saya ke Libya, ceritanya jelek semua. Lah saya kan harus verifikasinya ke orangnya, cuma kan orangnya udah nggak ada. Nah sekarang artinya begitu loh. Ketika kita dapat sebuah informasi kan kita harus verifikasi. Oh, langsung ke lapangan gitu ya? Ya ke siapa? Ya itu tadi urutannya kan. Jadi kan begini. Nah itulah tadi literasi media sosial itu sendiri kan. Islam itu kalau menurut saya agama humanis. Jadi ketika ada orang menyebarkan, kalau buat saya ketika ada orang menyebarkan sebuah kebencian, ya itu bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena Islam itu kan ya itu orang merasa aman, merasa selamat, merasa nyaman, merasa tenang. Itu kan intinya dari Islam. Ya apapun orang itu, ya kan mau dia percaya Tuhan atau enggak ya ketika Islam itu berkuasa, Islam itu mayoritas, ya dia harus mestinya mendamaikan harus bisa melingkupi semua. Ya makanya kan Nabi itu kan intinya Islam itu kan akhlak. Makanya saya pernah bilang dalam sebuah kesempatan waktu dulu bahwa ya sunnah paling agung itu ya bukan penampilan tapi akhlak. Itulah sunnah Nabi paling agung. Masya Allah, itulah pesan dari Bang Faisal. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Walaupun kita sini cuma dari jauh ya, kita hanya memantau kejadian yang ada di sana, saudara kita yang ada di sana, kenapa konfliknya terus berjalan, dan makin terlihat jelas di sini bahwa sebenarnya ya kita diadu-adu ya, dan ternyata mastermind di belakang dari peperangan ini ya orangnya itu
profilnya itu tuh aja ya, dengan kepentingan-kepentingan yang mirip. Baiklah teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung ya. Terima kasih untuk kritik saran juga masukan, monggo silahkan kirimkan kepada kami di kolom komen. Dan jika dirasa tayangan ini menarik, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya linknya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.